Selamat pagi, Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di program Resapi Renungan Samaan Iman GKJ Margoyudan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kami menjalankan aktivitas hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari bacaan firman di atas saya mengambil judul Bersatu dalam Perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, dan bahasa, namun tetap satu kesatuan, yaitu sebangsa dan setanah air. Di renungan pagi ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12, menggunakan tubuh manusia sebagai perumpamaan untuk menggambarkan bahwa tubuh itu terdiri dari beberapa anggota tubuh dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda tetap bersatu di dalam satu tubuh. Kita ambil contoh dari bagian anggota tubuh, misalnya tangan. Tangan memiliki bagian yaitu jari. Jari memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Ada yang bentuknya tinggi, ada yang bentuknya kecil seperti kelingking, ada yang bentuknya gemuk seperti ibu jari. Walaupun berbeda, tapi mereka saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu, sehingga fungsi tangan akan bisa bekerja dengan sempurna. Begitu juga gereja yang disebut sebagai tubuh Kristus. Di dalam hidup bergereja, meskipun ada perbedaan, baik perbedaan latar belakang, perbedaan karunia, mereka tetap satu kesatuan di dalam Kristus. Bersatu dalam perbedaan berarti harus memiliki kesatuan dalam kasih Kristus. Perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan berbagai perbedaan, termasuk latar belakang, karunia, warna kulit, karakter, dan lain sebagainya. Perbedaan itu seharusnya tidak menjadi pemecah belah, melainkan sarana untuk saling melengkapi dan bisa berdampak positif. Atau renungan ini juga mengingatkan kepada kita untuk menghindari fanatisme. Fanatisme itu artinya orang yang tidak akan bisa mengubah pola pikir, tidak akan mengubah haluannya, dan tidak mau menerima perbedaan dari orang lain.
Tetapi kita harus meneladani Tuhan Yesus yang mengajarkan kita tentang kasih. Seperti yang tertulis di Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, ada beberapa dampak positif hidup bersatu dalam perbedaan. Yang pertama, memperkuat kesaksian. Ketika kita hidup dalam kesatuan, orang lain akan melihat kasih Kristus yang nyata dalam hidup kita. Karena kita hidup di lingkungan yang berbeda. Hidup kita tidak hanya bergereja tetapi juga bermasyarakat. Dengan apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat sesama. Yang kedua, membangun persekutuan yang kuat. Dengan perbedaan kita bisa saling melengkapi dan saling mengasihi untuk menuju pada kesatuan. Yang ketiga, pertumbuhan rohani yang sehat. Dengan keimanan, kita dapat melayani orang lain dengan kerendahan hati, bukan fokus pada kepentingan pribadi. Bapak Ibu bisa membaca dari 1 Samuel 18 ayat 1-5. Itu tentang kisah Daud dan Yonatan. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi mereka menjalin persahabatan yang erat. Bahkan Yonatan sangat menyayangi Daud. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah renungan ini kita merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bergereja maupun bermasyarakat, dengan mengutamakan pentingnya kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita untuk saling menghormati, saling mengasihi, dan menerima keberagaman dalam tubuh Kristus. Meskipun ada perbedaan pendapat, latar belakang, dan pandangan, saat kita bergereja, jika disatukan oleh kasih Kristus, kita akan memiliki tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas renungan pagi ini, yang mengajarkan kepada kami untuk bisa bersatu dalam perbedaan. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.